Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini, tempat yang insya Allah berkah ini dalam rangka melaksanakan bincang-bincang seperti yang telah kita lakukan pada hari-hari sebelumnya setiap hari Ramadan. Hal ini patut kita syukuri karena banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, umat muslim di luar sana yang setiap sorenya hanya pergi ngabuburit. Kita ngabuburit, kita bermanfaat. Ngabuburit tentang bincang-bincang Islamiyah. Selawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan nikmat iman dan nikmat Islam seperti yang kita rasakan pada saat ini. Berjumpa lagi bersama kita dalam acara bincang-bincang keislaman menjelang berbuka puasa. Hari ini pematerinya adalah Ustadz Saiful yang akan membawakan materi tentang hukum seputar akikah. Kepada pemateri kami persilahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sore hari ini kembali kita bersama berkumpul di tempat ini yang insyaallah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita senantiasa bersalawat dan taslim, mengirimkan salam kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta keluarga dan orang-orang yang senantiasa fiqh menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala atau mengikuti sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah sore hari ini kita akan membahas tentang akikah. Baik. Kalau kita bilang akikah, kira-kira yang terpikir di dalam otak kita atau di akal kita apa? Potong kambing. Akikah ya, jadi potong kambing. Masya Allah. Suka makan kambing? Tidak tahu guna intensinya? Masih anak-anak ya. Baik. Jadi akikah asal mulanya ini sudah terjadi sebelum Islam, ya. Jadi orang-orang jahiliyah dulu, mereka kalau ada anaknya lahir maka sudah diakikah. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Buraidah radhiyallahu anhu, beliau katakan, kunna fil jahiliyah idza walida nazbahu syah. Kalau dulu kita, maksudnya pernah di zaman jahiliyah, kalau orang atau seorang ibu melahirkan maka disembelih seekor kambing. Maka setelah disembelih maka darahnya itu diambil kemudian disimpan di kepala si bayi kan. Itu di masa jahiliyah. Tapi setelah di masa Islam, beliau juga yang riwayatkan hadis bahwasanya jadi disembelih juga kambing, tapi berbeda lagi. Kalau dulu sebelum Islam datang, itu darah kambing itu diambil disimpankan di kepala bayi. Tapi setelah Islam datang, diapakan kepala bayi? Dikasih apa? Bukan dipotong kepalanya,
bahaya kalau dipotong. Dikasih apa? Iya, kayak minyak wangi. Ya. Baik, ya ada satu hadis dari Nabi SAW dan ini hadis masyhur tentang pensyariatan akikah. Ya. Walaupun secara hukum akikah ini ya berbeda pendapat ulama, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ya, untuk lebih jelasnya kita dengarkan hadis dari Nabi SAW, dari hadis Samurah radhiyallahu anhu. Beliau katakan, kullu mauludin atau kullu gulamin rahinatun biaqiqatihi. Setiap gulam, setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Kemudian wa yudbaru anhu yawma sabi'ihi, dan disembelih kambing pada hari ketujuhnya. Jadi sunnah yaitu menyembelih kambing di hari ketujuh. Kemudian wa yumata anhu al-adha, yaitu menghilangkan gangguan-gangguan. Dalam riwayat lain disebutkan al-himayatu 'ani syaitan, yaitu menjauh agar supaya terhindar dari gangguan syaitan. Kemudian yang terakhir wa yusamma, dan diberikan nama. Baik, jadi kullu gulamin murtahinun, dalam riwayat disebutkan murtahinun. Kalau dalam riwayat Samurah tadi dikatakan rahinatun, ya sama-sama artinya tergadaikan. Baik, yang dimaksud dengan gulam, apa itu artinya gulam? Ya anak-anak. Jadi anak-anak yang baru lahir, baik laki ataupun perempuan. Baik. Di sini para ulama kita katakan bahwasanya anak laki-laki dan perempuan dibedakan. Ya. Kalau laki-laki dalam hadis disebutkan syataini mutakafi'ain, yaitu dua kambing yang semisal. Ya, jadi alangkah bagusnya kalau cari kambing, kalau laki-laki cari yang sama-sama beratnya, kemudian sama-sama modelnya. Maksudnya yang semisal. Adapun kalau perempuan unsa syah, ya seekor kambing saja. Wallahu alam apa hikmahnya, yang jelas begitu syariatnya. Baik. Jadi kambing. Makanya kalau bilang akikah, alhamdulillah makan kambing lagi. Tapi bagus kalau laki-laki karena banyak kambingnya kan, dua. Kalau satu kan, apalagi kalau kambing umur 1 tahun masih kecil ya. Kalau dua alhamdulillah, apalagi kalau santri lebih 100 bisa lah setengahnya, satunya. Baik. Maka ini sebagai ilmu juga untuk kedepannya, siapa tahu nanti kalian sudah menikah, kemudian ya terutama host kita ini insyaallah menyusul ya. Jadi akikah ini diperuntukkan oleh sang ayah, orang tua. Ini merupakan hak anak kepada orang tuanya. Jadi di antara hak anak kepada orang tuanya adalah akikah. Baik, kenapa disyariatkan, dianjurkan atau disunnahkan untuk melakukan akikah? Di sini ada dua pendapat para ulama kita bahwasanya di antara hikmah disyariatkannya akikah, yaitu yang pertama untuk seorang ayah atau orang tua nanti bisa mendapatkan syafaat dari anak-anaknya. Jadi artinya kalau dia tidak mengakikah anaknya, berarti dia terhalang dari syafaat anak-anaknya. Jadi karena anak-anak itu masih anak kecil, anak bayi, kalau meninggal sebelum balik atau masih bayi, maka dia akan diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya nanti di akhirat.
Maka salah satu penghalangnya yaitu ketika orang tuanya tidak mengakikahnya. Ini diantara pendapat para ulama yang mengartikan bahwa arti dari rohina atau murtahina, tergadaikan. Kan dikatakan dalam hadis tadi, kullu gulam murtahinun atau rohinatun. Murtahinun artinya tergadaikan. Jadi para ulama katakan ada dua pendapat makna dari tergadaikan ini. Yang pertama tadi itu tadi yang disebutkan bahwa bisa menjadi sebab penghalang mendapatkan syafaat dari anaknya. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwa dampak atau kalau tidak mengakikah anaknya maka dia akan mudah diganggu oleh syaitan. Ya. Maka untuk terbebas dari keduanya maka diantara haknya adalah mengakikah, ya, akikah atau menyembelih kambing, ya, menyembelih kambing. Baik, kalau di sini misalnya ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau orang kaya misalnya kan, ya. Kalau kambing kan kecil, bagaimana kalau diganti ya sapi atau kerbau atau onta lebih besar lagi kan? Maka bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Maka di sini ikhtilaf para ulama kita, ada yang mengatakan tidak bisa. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan kambing, ya kan? Ya, maksudnya domba kan atau kambing. Dia ambil pendapat kayak Nabi Ismail alaihissalam, beliau digantikan dengan apa? Domba atau sekibas kambing, ya. Dan semua tentang apa namanya, udhiyah, misalnya hari kurban yang disyariatkan apa? Kambing, ya kan? Maka pendapat ulama ini katakan bahwa yang disebutkan dalam hadis adalah kambing. Ini diantara pendapat Ibnu Hazm rahimahullah. Adapun pendapat yang kedua, pendapat jumhur atau pendapat lajna ad-daimah, beliau katakan boleh. Jadi boleh untuk menggunakan sapi atau apalagi unta misalnya atau kerbau kah. Baik. Nah, ini diantara hewan yang bisa digunakan untuk berkurban. Baik. Kemudian wa tuzbahu anhu yauma sabi'ihi. Kapan diperintahkan atau disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban? Hewan apa? Akikah ini. Ya bukan kurban, ya, akikah. Baik. Jadi diperintahkan atau disunnahkan itu pada hari ke-7. Walaupun hari ke-7 ini terdapat juga perbedaan pendapat, bahwa ada yang katakan bahwa terbagi dua. Pendapat yang pertama, kalau misalnya bayi ini atau anak ini lahir di malam hari, maka itu hari tidak dihitung. Misalnya dia lahir malam Jumat, ya, malam Jumat. Maka yang dihitung dari hari Sabtu, Jumatnya enggak. Ya, kalau malam Jumat, jadi dihitung dari hari Sabtu. Jadi Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi hari Jumat baru hari ke-7-nya. Ini kalau lahir di waktu malam. Maka di sini sepakat para ulama tidak dihitung hari atau malam kelahirannya itu. Baik. Adapun kalau dia lahir setelah fajar atau terbit fajar atau di pagi hari atau bahkan di siang hari, maka di sini ada dua pendapat. Ada yang katakan dihitung pada hari itu juga, maksudnya misalnya lahir pada hari Jumat, ya, tapi setelah apa namanya? Sebelum Jumat, jadi jam 10 kah? Pokoknya setelah terbit fajar, maka dihitung hari pertamanya adalah hari Jumat. Adapun pendapat kedua, dia tidak hitung, nanti dihitung di hari Sabtu atau besoknya. Adapun
di mana yang lebih kuat, wallahu a'lam di mana, tapi yang kami mendekati itu pendapat yang kedua, pendapat yang pertama, itu kalau dia lahir di pagi hari atau setelah terbit fajar, maka itu hari pertamanya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, setelah disembelih, ya bagaimana cara penyembelihannya? Ya, jadi bagaimana cara penyembelihannya? Apakah ada baca-bacanya atau apa? Ya, jadi kita menyembelih itu menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di hari ke-7 ini yang istimewa. Kenapa? Karena ada 3 hal yang kita lakukan. Tadi yang pertama tadi apa? Menyembelih hewan akikah. Kemudian yang kedua apa? Wa yumatu 'anil adza, menghilangkan gangguan-gangguan, atau ya dengan tadi kan tergadaikan. Jadi anak yang baru lahir itu tergadaikan, nanti terbayar atau baru bisa dikasih keluar. Anggaplah kalau kita gadai HP kan, misalnya digadaikan misalnya HP ini 1 juta misalnya. Maka untuk menebusnya, untuk mengambilnya, maka harus kita bayar 1 juta juga untuk menebusnya. Nah, begitu juga dengan seorang anak yang baru lahir, harus ditebus. Walaupun ya tadi kami katakan bahwa ini tidak wajib, ya, hukumnya sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Baik. Di sini kemudian di hari ke-7 juga walisamma, dikasih atau diberi nama. Walaupun di sini ada apa namanya anjurannya. Jadi sunnahnya memberikan nama atau waktu yang pas untuk memberikan nama adalah ketika hari ke-7. Tapi walaupun boleh sebelumnya atau sesudahnya. Jadi maksudnya kalau kita untuk sunnahnya boleh hari ke-7. Tapi sebelumnya misalnya hari pertama lahir, maka boleh juga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lahir anaknya Ibrahim, beliau katakan inni sammaituha bismi abi Ibrahim. Jadi beliau katakan saya namakan Ibrahim seperti nama bapakku Ibrahim alaihissalam. Juga seperti Maryam, inni sammaituha Maryam, itu dinamakan pada hari kelahirannya. Artinya memberikan nama ketika lahir boleh, tapi untuk mendekati atau yang lebih bagus adalah ketika hari ke-7-nya, ketika akikah, di waktu akikahnya. Baik, kalau misalnya ada yang bertanya, kalau lewat misalnya dari hari ke-7, hari ke-8 kah, apakah boleh untuk melaksanakan akikah ini? Ya, tentunya boleh, ya. Kenapa? Karena hukumnya apa tadi? Sunnah. Jadi boleh saja. Jadi kapanpun kalian lakukan boleh saja, tapi ada yang istimewa. Maksudnya kalau kita lakukan pada waktu itu, kita akan mendapatkan pahala yang lebih atau mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya pikir sampai sini untuk pembahasan. Nanti kita lanjutkan tanya jawabnya. Baik, itulah penyampaian materi yang telah kita dengarkan dari Ustadz Saiful. Adapun selanjutnya yaitu sesi tanya jawab bagi santriwan maupun santriwati yang ingin bertanya seputar hukum seputar akikah, silakan dikumpulkan pertanyaannya. Ya, ada lagi? Banyak banget. Ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Saya mau bertanya, kalau Ustadz bisakah kalau bukan kambing bisa sapi Ustadz dipakai akikah? Tadi sudah terjawab ya? Ya sudah kayaknya. Bisa. Oke, selanjutnya. Ayo kayak.
Selanjutnya ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh jika seorang ayah telah diakikah dan diberi nama, tetapi berselang waktu anak ini mempunyai nama panggilan yang lain, yang dimana biasanya karena sering sakit-sakitan atau tanpa faktor apapun, karena hanya diganti dengan inisial nama yang lain. Baik. Ya, jadi sebelumnya, jadi seorang ayah itu atau seorang tua harus memilih memang nama yang baik. Kenapa? Karena nama adalah bahagian dari doa. Jadi kalau kita kasih bece terus atau aco terus, apa doanya kan? Misalnya kan, maka orang tua harus memilih nama yang terbaik. Dan Nabi SAW sudah menunjukkan kepada kita bahwa nama yang terbaik bagi laki-laki adalah Ahmad, Abdullah, Abdurrahman, atau nama para nabi, ya kan? Atau nama para sahabat dan orang-orang yang soleh lainnya. Adapun kalau untuk perempuan, maka ada 4 nama yang paling bagus. Siapa? Khadijah. Kemudian anaknya Khadijah radhiyallahu anha, Fatimah. Kemudian Maryam. Kemudian Asia, istrinya Fir'aun. Nah, ini nama yang disebutkan yang terbaik untuk wanita atau perempuan. Dan untuk nama-nama istri-istri Nabi SAW, ya kan banyak istrinya. Atau para sahabiat, para wanita, para sahabiat ya, karena kalau laki-laki dinamakan sahabat, kalau perempuan nama sahabiat, ya istrinya sahabat namanya sahabiat. Jadi boleh kita mengambil nama-nama sahabiat. Misalnya nama sahabiat yang paling pertama syahid Sumayyah radhiyallahu anha, ya kan? Boleh. Baik, saya pikir. Ustaz, bagaimana Ustaz kalau misalnya sudah diakikah dengan nama Fulan misalnya, terus pas nanti dipanggil karena mungkin sering sakit-sakitan atau karena lain hal, apakah harus diakikah lagi? Ya. Begitu Pak, untuk menentukan nama selanjutnya itu. Baik, enggak. Karena begini ya, akikah itu bukan untuk kasih nama sebenarnya. Dan akikah pun hukumnya sunnah, ya, sunnah muakkadah. Jadi bukan untuk nama ya. Baik. Oke, terima kasih Ustaz. Begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, apakah ketika orang tersebut sudah tua masih bisa diakikah? Baik. Misalnya, nah maksudnya siapa tahu dia lupa diakikah dulu kan? Atau karena memang ya pernah terjadi. Atau kayak mu'alaf begitu Ustaz, mu'alaf ya. Baik. Jadi di sini ada 3 pendapat para ulama kita. Artinya atau hukum akikah setelah dewasa. Ya bagus kalau ini kan. Hukum akikah setelah dewasa. Maka di sini ada 3 pendapat para ulama kita. Yang mengatakan yang pertama adalah boleh. Entah dia mau akikahkan dirinya sendiri, misalnya nanti umur baru dia mengaji, atau nanti umur 40 tahun dia baru mengenal Islam dengan baik. Kemudian penasaran, dia tanya orang tuanya, Pak, waktu saya dulu lahir diakikah enggak? Ya kan? Ternyata bilang orang tuanya, kurang tahu juga itu nak, tapi kayaknya belum kan? Maka bisa ada ragu-ragu antara belum dengan sudah. Maka untuk menghilangkan keraguan-raguan ini apa dilakukan? Diakikah. Nah, maka di sini di antara pendapatnya Ibnu Sirin dan Hasan Al-Basri rahimahumullah, para ulama dari kalangan tabi'in, beliau katakan boleh ya, karena akikah ini walaupun hak dari orang tua, tapi boleh diakikahkan orang lain. Seperti contohnya siapa? Hasan Husain siapa bapaknya? Ya, sahabat yang mulia Ali radhiyallahu anhu. Tapi yang akikah siapa? Siapa yang akikah? Siapa yang akikah Hasan Husain? Hasan Husain. Siapa yang akikah?
Nabi SAW, ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa seorang ayah bisa menyerahkan kepada orang lain. Ya, di sini juga di sisi lain, kalau sudah dewasa atau umur 40 tahun baru tahu bahwa ternyata dia tidak diakikah waktu kecil, waktu lahir, maka dia boleh mengakikahkan dirinya sendiri. Ini diantara pendapat Ibnu Sirin dan Hasan Al-Basri rahimahullah. Adapun yang pendapat yang kedua bahwa kalau sudah terlanjur, artinya karena misalnya di waktu dia lahir dia tidak orang tuanya belum mampu sehingga terlewatkan dari hal tersebut, maka di sini 50-50, artinya boleh saja dan maksudnya boleh dia akikah dan tidak juga, tidak mengapa. Adapun pendapat yang ketiga yaitu tidak membolehkan. Kenapa? Karena sudah lewat, ada berlandaskan dengan hadis Nabi SAW, gulam. Kalau umur 40 tahun kan bukan lagi gulam, akhir dari pemuda. Ya kan, pemuda itu kan umur balik sampai 40 tahun. Jadi kalau masih 40 masih pemuda. Nanti kalau 41 tahun baru orang tua. Ya, baik. Allahu a'lam. Oke, itu jawaban dari pertanyaan tadi. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Kan biasanya kalau akikah menyembelih kambing, kalau perempuan 1, kalau laki-laki 2. Bagaimana untuk yang ingin menambahnya gitu, jadi 5 atau 10 Ustaz? Apakah itu boleh? Kan, orang karena bilang orang sultan toh. Ya, saya. Kan enggak, kenapa? Karena misalnya dia mau akikah di kampung biasa, kalau bikin acara itu biar tidak diundang satu kampung datang. Makanya kalau 1 kambing atau 2 kambing mana cukup katanya kan. Maka apa hukumnya? Apakah boleh? Ya boleh. Baik, maka hukumnya tetap boleh. Tapi yang diakikah tetap kalau laki-laki 2. Adapun tambahannya itu sebagai apa? Sedekah. Ya. Orang kaya, tidak masalah. Baik, hukumnya boleh. Insyaallah. Jadi berarti boleh ya. Sedekah yang lainnya sedekah. Selanjutnya pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Bagaimana Ustaz kalau anak kita sudah lewat dari hari ke-7-nya dan anak itu meninggal, maka Ustaz, bagaimana Ustaz, masih bisakah diakikah atau tidak Ustaz? Ya, jadi hukum ya. Jadi misalnya tidak sampai umur 7 hari ya. Kemudian anaknya meninggal, maka di sini sepakat para ulama tetap diakikahkan, ya, tetap diakikahkan. Kenapa? Karena bayi yang meninggal itu akan menjadi syafaat bagi orang tuanya. Bahkan kata Nabi, berbahagialah orang yang meninggal anaknya di waktu bayi 2-3. Tapi bukan berarti senang, maksudnya ada anaknya yang suka itu bunuh, enggak ya. Maksudnya bersabar. Ini kabar gembira bahwa diperintahkan untuk bersabar. Kemudian kabar gembiranya apa? Akan menjadi syafaat nanti bagi kedua orang tuanya. Maka tetap dilaksanakan akikahnya. Bahkan para ulama kita membahas tentang pada saat hamil. Ya, biasanya maksudnya dalam keadaan hamil, kemudian sakat, maksudnya keguguran, ya kan? Maka di sini para ulama mengatakan tetap melakukan akikah di atas setelah 4 bulan, karena kan sudah ditiupkan ruh, artinya sudah ada kayak zakat kan, dia tetap wajib dia sudah wajib keluarkan zakat misalnya kalau dalam zakat. Jadi tetap diakikahkan, bahkan dalam kandungan sekalipun kemudian mati atau keguguran, tetapi setelah 4 bulan. Adapun di bawahnya 4 bulan maka sebagian ulama atau kebanyakan para ulama mengatakan tidak perlu. Ada wallahu a'lam. Baik. Lagi pertanyaan. Baik, saya ada 4 menit kan.
Masih ada sekitar 4 menit lah, 5 menit. Ustaz, ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Jika orang miskin yang hanya bisa membeli kebutuhan dan pekerjaannya tidak menentu, lalu ia dikaruniai seorang bayi dan ia tidak mampu membeli kambing, maka apa yang harus dilakukan? Syukur Ustaz. Apakah ada penggantinya gitu Ustaz? Ada penggantinya. Baik. Ya, sebatas pengetahuan kami bahwa tidak bisa diganti dengan hewan seperti ayam misalnya kan, sebetulnya gantikan tidak cukup banyak. Sekali lagi, hukum akikah adalah sunnah ya. Kalau tidak memiliki kemampuan ya tidak masalah. Misalkan nanti ada, maksudnya bukan dipaksakan ya. Jadi hukumnya sunnah. Tapi ada ipar saya, kambing murah harganya di sana, lebih 300.000 saja. Satu ekor. Kata ipar saya, bagus akikah di sana. Kenapa? Karena kambingnya murah. Kalau kita kan sini di atas 1 juta ya kan. Di mana tapi? Di NTT, di Kupang. Nah, di sana murah kambingnya karena mayoritas penduduknya adalah peternak kambing. Bukan orang-orang Nasrani, bukan Islam. Jadi saya jadi tidak memberatkan ya, tidak untuk memberatkan. Baik. Jadi meskipun kalau misalnya berarti bisa ditunda saat kapan ada? Ya, bisa ditunda. Kapan ada? Baik. Bahkan misalnya hari ini hari ke-7 kan, hari ke-7. Seharusnya kita potong kambing kan. Tapi misalnya tibanya hari Jumat, pas hari Jumat dapat hari ke-7. Ini kan susah untuk kumpulkan orang kan. Maka boleh kita potong, baru kita simpang dagingnya di freezer, nanti hari Sabtu hari Minggu baru kita bikin acara, boleh. Intinya dipotong pada hari itu. Tapi ini sekali lagi tidak memberatkan. Ya sesuai dengan kemampuan. Kalau mampu dilakukan, kalau tidak atau belum mampu maka silakan ditunda. Tadi kan bisa diakikah atau nanti biarkan dia akikah sendiri dirinya. Nanti sudah dewasa misalnya. Ada wallahu a'lam. Oh iya, oke, baiklah itu jawabannya. Pertanyaan terakhir Ustaz. Ya, tanya. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum, saya ingin bertanya Ustaz. Anda tadi mengatakan jika seorang bayi mati sebelum balik, dia akan memberikan syafaat bagi orang tuanya. Lalu bagaimana kalau bayi yang dibunuh oleh orang tuanya sendiri? Apakah dia akan memberikan syafaat bagi orang tuanya nanti? Tadi kan kita katakan bahwa di awal tadi, kenapa disyariatkannya akikah? Kenapa disyariatkan akikah? Sebagai apa? Tebus. Hah? Sebagai ada 2 tadi saya sebutkan, ya kan? Terhindar dari syaitan. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi apa? Apa? Supaya bisa memberikan atau tidak ada penghalang antara dirinya dengan orang tuanya, nanti dia bisa memberikan syafaat. Jadi kalau dia bunuh anaknya, jelas tidak diakikah kan? Maka ya ternyata dosa besar, tetap melakukan dosa besar. Ya kalau menurut hadis ini dia tidak mendapatkan syafaat anaknya. Kenapa? Karena kalau dia tidak akikah kan? Tidak akikah. Ada wallahu a'lam. Bagaimana Ustaz kalau misalnya yang bunuh misalnya ayahnya Ustaz, apakah ibunya mendapat syafaat? Kalau dia akikah, maka dia memberikan hak untuk berikan syafaat. Ya wallahu a'lam. Jadi itulah acara bincang-bincang kita pada sore hari ini, terus ditambah dengan pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin karena sudah mendekati waktu berbuka untuk siap-siap, jadi kita akhir saja acara bincang-bincang pada hari ini. Syukur Ustaz atas materinya dan jawaban-jawaban dari banyak pertanyaan tadi. Mungkin semoga apa yang disampaikan oleh pemateri dari Ustaz Saiful menjadi ilmu bermanfaat bagi kita dan menjadi amal jariah bagi beliau sendiri. Amin.